Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Anissa Rahmah. Di sini Ibu akan membahas mengenai latihan analisis transaksi persamaan dasar akuntansi poin B. Di mana untuk poin B sendiri adalah transaksi-transaksi yang ada pada bengkel makmur abadi yang dimiliki oleh Pak Joko. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yakni pada tanggal 5 November 2019. Pak Joko ini menyetorkan uang kas atau uang tunai sebanyak 120 juta rupiah dan peralatan sebesar 28 juta rupiah sebagai modal awal. Oke, bisa dilihat bahwa uang ini dan peralatan ini adalah modal awal, ya kan? Berarti uang dan peralatan ini merupakan harta dari bengkel makmur abadi yang dimiliki Pak Asep. Oke, mari kita tulis untuk analisanya. Harta atau aset berupa kas bertambah sejumlah 120 juta rupiah. Lalu karena di sini ada peralatan, jangan lupa ditulis ya. Harta atau aset berupa peralatan bertambah sejumlah 28 juta rupiah. Lalu karena di sini sudah disebutkan sebagai modal bahwa kas sama si peralatannya adalah modal, kita tulis nih di sini modalnya juga berpengaruh nih mengalami pertambahan, bertambah sejumlah berapa? 148 juta rupiah, seperti itu ya. Oke, lanjut di poin 2, yakni pada tanggal 6 November si bengkel makmur abadi ini mendapatkan penghasilan sebanyak 4 juta rupiah atas jasa yang diberikan. Nah, berarti logikanya si bengkel makmur abadi ini mendapatkan uang kan? Lalu kita tulis saja harta atau aset berupa kas bertambah 4 juta rupiah. Lalu berpengaruh pada apa? Ya, berpengaruh kepada modal. Modalnya juga bertambah, banyaknya juga sama, 4 juta rupiah. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke poin yang ketiga, yakni pada tanggal 9 November 2019 membeli perlengkapan sebesar 22.500.000 secara kredit. Oke, karena ini pembelian secara kredit, otomatis uang kita belum keluar, tetapi kita mendapatkan perlengkapan. Perlengkapannya itu bisa kita bawa, berarti harta berupa perlengkapannya kita itu bertambah, seperti itu ya. Tapi karena secara kredit, berarti kita istilahnya kita punya kewajiban yang kedepannya untuk membayar ini. Kita punya utang. Kita dapat barangnya, tetapi kita juga punya utang, seperti itu ya. Kita tulis harta berupa perlengkapan bertambah sejumlah 2.500.000 rupiah. Lalu di sisi lain utang kita pun bertambah. Utang berupa utang usaha bertambah sejumlah 2.500.000 rupiah. Oke, seperti itu ya. Langsung ke poin yang keempat. Poin yang keempat, tanggal 15 ini membayar sewa bangunan. Oke, membayar sewa. Ketika kita membayar, berarti uang kita berkurang dan modal kita juga berkurang. Oke, berarti harta atau aset berupa kas berkurang sebanyak berapa itu? 3 juta rupiah ya. 3 juta rupiah dan modal kita juga berkurang sebanyak 3 juta rupiah. Oke, lanjut ke poin 5. Poin 5 ini melakukan jasa servis sebesar 5.150.000 namun belum dibayarkan. Nah, di sini ya yang kebanyakan salah ya di poin 5 ini. Bisa dilihat bahwasanya di tanggal 2 ini ada kalimat menerima penghasilan. Berarti kan ketika dia sudah melakukan jasanya, dia langsung dibayar nih sama pelanggannya. Tetapi beda pada tanggal 19 November. Dia itu sudah melakukan jasanya, tetapi belum dibayar nih. Haknya dia itu belum diterima. Haknya si bengkel ini belum diterima, iya kan? Otomatis si bengkel ini mempunyai apa? Ya, itu dinamakan piutang.
Jadi kita itu ibaratnya kayak ya udah nitipin dulu aja hak kita ke dia, seperti itu kan. Tapi kan sebenarnya nanti dianya juga akan bayar ke kita. Nah, itu namanya piutang. Piutang itu masuk ke harta. Jadi piutang kita akan bertambah. Berpengaruh ke apa, Ibu? Modal. Loh, kok berpengaruh ke modal, Bu? Kan uangnya belum ada. Tapi kan tetap aja nanti kedepannya akan tetap dibayarkan seperti itu ya, karena ya kita sudah melakukan kewajiban kita, yakni melakukan jasa servis kita, seperti itu ya. Harta atau aset berupa piutang bertambah sebesar Rp5.150.000, lalu berpengaruh ke modal. Modalnya juga bertambah sejumlah Rp5.150.000. Ya, seperti itu ya. Oke. Di poin yang ke-6 ini, pada tanggal 22 November membeli peralatan bengkel secara tunai. Oke, ketika membeli peralatan secara tunai, itu berarti uang kita akan berkurang dan kita akan mendapatkan peralatan. Berarti harta berupa peralatan kita juga bertambah, seperti itu ya. Kita tulis di sini, harta atau aset berupa kas berkurang sebanyak berapa tadi ini? 9 juta rupiah ya. 9 juta rupiah. Sedangkan harta atau aset berupa peralatan bertambah sebesar 9 juta rupiah. Oke. Lanjut ke poin 7. Poin 7 ini membayar tagihan listrik dan telepon. Oke, karena kita melakukan pembayaran otomatis uang kita kan berkurang dan modal kita juga pastinya berkurang. Harta atau aset berupa kas berkurang sejumlah Rp300.000. Lalu modal juga berkurang sejumlah Rp300.000. Ya, di poin 8 ini si Pak Joko terakhir ya, tanggal 30 November itu ngambil uang perusahaan sejumlah 9.500.000. Berarti harta berupa kasnya juga berkurang, modalnya juga berkurang, seperti itu ya. Harta aset berupa kas berkurang sejumlah Rp9.500.000. Lalu berpengaruh pada modalnya juga ikut berkurang sejumlah Rp9.500.000. Oke, lanjut. Setelah kita membuat analisa ini, kita membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Diingat lagi ya, untuk membuat tabel itu harus ada kopnya. Kopnya itu ya nama tabel persamaan dasar akuntansi, terus perusahaannya, berarti kan Bengkel Makmur Abadi, terus periode November 2019, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kalau nggak ada kopnya atau atasannya, berarti poinnya akan dikurangi sama ibu, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Jangan lupa ditulis di sini November 2019 ya. Oke, pada poin pertama yakni pada tanggal 5, di situ kan sudah kita analisa ya bahwa harta berupa kasnya itu bertambah 120 juta rupiah. Lalu peralatannya bertambah sejumlah 28 juta rupiah. Dan modalnya bertambah nih sebanyak 148 juta rupiah. Oke, jangan lupa keterangannya ya. Modal awal. Oke, langsung di poin kedua, yakni pada tanggal 6 November. Ya, disebutkan ada analisanya, aset berupa kas bertambah 4 juta, modal juga bertambah sejumlah 4 juta. Itu transaksi apa? Penghasilan jasa. Oke, kita tulis terlebih dahulu.
Di sini aset berupa kas bertambah 4 juta rupiah dan modalnya bertambah 4 juta rupiah. Jangan lupa dijumlahkan seperti itu ya. Di sini 124 juta rupiah. Lalu jika di tabel kolom-kolom lain ada nominalnya, jangan lupa diturunkan. Oke. Lalu keterangannya penghasilan jasa. Seperti itu ya. Oke, lanjut di poin yang ketiga, yakni pada tanggal 9 November ada transaksi pembelian perlengkapan secara kredit ya. Terus tadi analisanya bahwasanya perlengkapannya bertambah sejumlah Rp2.500.000 dan utang berupa utang usahanya bertambah sejumlah Rp2.500.000. Oke, kita turunkan dulu. Di bawahnya ini harus diturunkan ya, jangan lupa. Kalau tidak ada seperti ini, poinnya Ibu kurangin. Oke. Lalu keterangannya apa? Ya, keterangannya adalah pembelian perlengkapan kredit gitu. Oke, lanjut di poin yang keempat, yakni pada tanggal 15. Oke, pada tanggal 15 ini membayar beban sewakan, biaya sewakan. Tadi kan sudah ada analisanya, aset berupa kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang sejumlah 3 juta rupiah. Makanya kita tulis di sini 3 juta rupiah. Di sini juga modalnya berkurang 3 juta rupiah. Nah, kita jumlahkan 121 juta. Yang peralatannya kita turunkan, perlengkapannya juga, piutangnya masih 0, lalu utangnya kita turunkan, modalnya kita kurangi, ada berapa ini? 149 juta rupiah. Pembayaran biaya sewa ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut di poin yang kelima. Poin yang kelima ini ada pada tanggal 19, di mana sudah melakukan jasanya tetapi belum dibayarkan. Tadi namanya apa? Ya, namanya piutang. Analisanya seperti apa? Aset berupa piutangnya bertambah sejumlah Rp5.150.000, lalu berpengaruh pada modal. Modalnya juga bertambah sejumlah Rp5.150.000. Seperti itu ya. Oke, lalu kita turunkan di sini. Ya. Oke, ini kita jumlahkan ada berapa? 150 juta rupiah. 150.000 rupiah. Keterangannya apa? Kita keterangannya aja kayak gini, piutang penghasilan. Seperti itu ya. Oke, lanjut di poin ke-6, yakni pada tanggal 22. Pada tanggal 22 ini melakukan transaksi pembelian peralatan secara cash atau tunai. Untuk transaksinya adalah harta atau aset berupa kas berkurang 9 juta rupiah. Lalu pada peralatannya bertambah 9 juta rupiah. Seperti itu ya. Oke, kita 112 juta rupiah. Lalu untuk peralatannya 37 juta rupiah, 2.500.000 rupiah, 5.150.000 rupiah,
2.500.000. Pokoknya diturunkan lah ya, intinya seperti itu. Keterangannya apa? Pembelian peralatan tunai. Nah, harus ada keterangannya ya, biar jelas. Tunai. Oke, lanjut kita di poin 7, yakni pada tanggal 29 ya. Ya, 29 itu ada transaksi pembayaran apa tadi? Pokoknya air dan listrik kalau nggak salah ya. Jumlahnya itu Rp300.000. Kalau salah sorry, pokoknya bayar apa gitu. Rp300.000. Oke, berpengaruh kepada modalnya juga berkurang. Ya, lalu kita jumlahkan nih di sini. Rp111.700.000. Lalu di bawahnya kita turunkan, pokoknya turun. Rp2.500.000, Rp5.150.000. Rp2.500.000 lagi, terus Rp153.850.000 di biaya air listrik ini ya. Oke, lanjut ke poin ke-8 atau terakhir, yakni pada tanggal 30 ya. Ya, kalau salah maaf. Tanggal 30 itu bener gak sih tanggal 30? Bentar. Ya, benar tanggal 30. Oh iya, air dan telepon guys, yang poin ke-7 guys. Oke, bentar. Ini air dan telepon ya. Oke, tanggal 30 ini karena si Pak Joko mengambil uang pribadi di perusahaan sejumlah 9.500.000. Tadi kan analisanya harta berupa kasnya berkurang 9.500.000. Terus modalnya juga berkurang 9.500.000. Keterangannya prive gitu ya. Oke, kita jumlah terlebih dahulu. 100 ini jadinya berapa? 200.000 rupiah. Lalu di sini ada 37 juta rupiah, 2.500.000, pokoknya diturunkan, turun lah pokoknya mah. 5.150.000, 2.500.000 rupiah. Di sini ada 350.000 rupiah. Oke, jadi kita jumlahkan untuk sisi kanan sama sisi kiri. 2.500.000 ditambah 144.350 ada berapa? Ya, 146.850. Lalu di sisi kiri kita jumlahkan 5150 ditambah 2.500.000 tambah 30 juta tambah 102.200.000 rupiah ada berapa? Ya, 146.850.000 rupiah. Oke, sekian penjelasan dari Bu Nisa. Bila ada salah kata dan buatan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.